apa ya, tantangan bebas dilaksanakan di Indonesia. Waduh, cepat sekali. Tadi tempat yang mana? Kayaknya sekitar sini kan bisa. Iya, yang kita akan ya, Bapak perkenalan dulu Pak. Lumayan. Oke, kita akan, karena di sini ada jurinya, ada Bu Inge, jadi nanti Bu Inge akan menyatakan benar atau salah ya. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Saya Darwis dari Universitas Paramadina, Biro Paramadina. Bebras Indonesia sudah mulai diselenggarakan tahun 2016 ya, Bu ya? 16. Iya betul, terima kasih tepuk tangan untuk Bapak. Selamat kembali Bapak Ibu. Hadiahnya dong Kak bisa. Semoga bermanfaat ya. Ada kunci Pak di dalamnya. Kunci apa Pak? Kunci apa? Oke, sambil menunggu rekan-rekan yang lain, kita akan berikan ada informasi tambahan Kak Disa. Informasinya apa saja yang akan kita sampaikan? Baik, Bapak Ibu nanti akan bisa memperoleh PIN yang seperti saya dan Kak Toto gunakan. Itu ada di meja registrasi. PIN Bebras ya? PIN Bebras Pak ya. Terima kasih. Workshop Nasional Bebras Indonesia tahun 2023 ini hanya bukti bahwa teman-teman sudah hadir di sini ya. Dan PIN-nya juga PC sepertinya. Iya Bapak Ibu, kita tepuk tangan terima kasih pada workshop Bebras Nasional tahun 2023. Baik Bapak Ibu, ada semuanya pengumuman atau apa ya? Ada satu pengumuman penting bagi rekan-rekan yang berada dari luar kota dan menginap. Kita akan ada form sebagai subsidi. Subsidi, ya? Betul. Subsidi untuk penginapan. Jadi kalau teman-teman menginap tapi tidak mengisi, mohon maaf kita tidak berikan subsidinya. Formnya ada di mana? Formnya ada di bagian registrasi. Jadi mohon nanti bisa mengisikan data dari Bapak dan Ibu sekalian. Ada lagi mungkin informasi yang lain kan? Cukup, nanti saya juga bermalam di sana Bapak Ibu, sampai jumpa kembali untuk yang dari luar kota di malam sebelum kita besok ke Angklung Pujo. Baik, menginjak acara berikutnya gimana Kak Toto? Kita lanjut ke sharing kegiatan pandai ya Kak ya? Iya betul. Kegiatan berikutnya akan berisi tentang sharing kegiatan pandai. Jadi teman-teman saya mungkin juga lebih tahu daripada saya dan juga Kak Tisa yang ada di sini. Dan insya Allah nanti kita akan dipandu oleh Mas Bika Putra. Selaku MBO Bebras Indonesia, kepada Mas Bika Putra kami mengundang dengan durasi waktu sekitar 30 menit ya Pak. Baik Bapak Ibu, selamat menyimak dan nanti akan ada hadiah-hadiah menarik lainnya. Ditunggu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Halo, selamat siang semuanya. Ya pagi lah. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, saya Bika Putra. Ajudannya pagi tapi paginya nggak ada. Jadi kita tunggu aja. Oke, mungkin bisa langsung mulai aja. Sebenarnya hari ini saya mau sharing sedikit aja soal gerakan pandai. Di sini yang bironya sudah mengambil gerakan pandai satu. Yang dua. Yang satu dan dua. Yang belum ngambil. 1, 2, 3. Dicatat. Oke. Ibu dari biro mana tuh? Baru mau ikut dari universitas Institut Teknologi Bisnis Yadika Pasuruan. Bapak Indramayu. Gak ada universitasnya Pak, dari daerah aja langsung. Politeknik Indramayu. Tadi satu lagi siapa ya? Bapak? Hah? Poltekban. Oh Polban. Maaf Bu, bukan orang Bandung Bu. Oke, nah, itu 3 udah dicatat lagi ya. Nah saya mau jelasin sedikit aja sih soal gerakan pandai dan sedikit update soal gerakan pandai 1 dan 2 yang kedua kita masih jalan. Boleh next, ini layar widescreen banget ya. Kalau naruh selfie lebar. Next. Udah ada nextnya belum? Udah ada lagi. Wah. Ya anggap aja ini ada slide-nya ya. Jadi sebetulnya gerakan pandai itu sendiri apa sih? Ada yang tahu kepanjangannya? Salah. Betul. Soalnya kalau nggak ada untuknya, nggak ada M-nya kan. Itu pinternya Bu Ina. Untuk cuma buat N doang. Ya. Jadi pandai itu gerakan pengajar untuk era digital Indonesia dan memang tugasnya sesuai namanya pengajar. Yang kita fokuskan,
Masa? Masa sih? Ada judulnya. Betul, belum saya kirim. Ya. Lupa. Ya, jadi pengajar untuk era digital karena memang fokusnya untuk mempersiapkan pengajar atau guru, gitu ya. Tenaga guru kita yang kalau dari berbagai sumber, berbagai data dan sebagainya, selalu kita mendapat satu buah satu buah TV berwarna, satu buah kesimpulan yang kurang menyenangkan. Bahwa tenaga pengajar di Indonesia ini kurang jumlah, yes, tapi juga kurang dalam sisi kualitas di beberapa titik, terutama yang berhubungan dengan hal-hal yang baru seperti digital, teknologi, informatika, dan sebagainya. Jadi, Bu Emma sudah dikirim minta tolong. Jadi, karena itulah BPS Indonesia didukung oleh Google.org melaksanakan pelatihan yang dinamakan Gerakan Pandai. Gitu. Jadi tujuannya memang memperluas pengajaran computational thinking. Tapi sekarang ini ada orang kira-kira 60, saya suruh tulis di satu lembar kertas apa penjelasan computational thinking, 60 jawabannya beda semua. Saya yakin 60 jawabannya beda semua. Belum 60 ini nanti masing-masing ngajar ke 2-3 dosen di kampus masing-masing, 2-3 dosen ngajar ke 100-200 guru masing-masing, masing-masing guru ngajar ke 40-50 murid sampai 100 murid masing-masing, kita dapat 60.000, beda semua. Jadi pengajar untuk era digital Indonesia atau Pandai ini untuk menjadikan sebuah standar juga penyamarataan bagaimana pengertian tentang computational thinking diajarkan dengan baik dan benar sampai ke titik terendah, yaitu murid yang nantinya akan secara langsung. Ini warnanya oranye loh, jadi merah gitu. Oke, next. Beneran luas banget nih. Ya, ini udah berjalan 2 kali dengan dukungan dari Google.org. Semoga tahun depan ada dukungan lagi, mau dari Google, mau dari Yahoo, ya terserah lah dari mana aja. Ya, kita ingin menyebarluaskan pengajaran dan memberikan pengalaman langsung bagi para guru untuk melaksanakan micro teaching. Karena kalau biasa kita jadi, ini kan kebanyakan Bapak Ibu dosen ya, ngajar mahasiswa capek ya. Bayangin ngajar guru yang harus ngajar murid makin capek kan ya. Nah tugas MPO ngajarin dosen buat ngajarin guru buat ngajarin murid. Nah itulah. Jadi ada train the trainer model, kita train the trainer to train trainers ya. Jadi kita 3 level. Kalau MLM kita udah naik level ya. Next, Gerakan Pandai 1 ini berdasarkan data yang kami kumpulkan sampai April 2022 pada saat itu, karena sebetulnya program selesai di bulan Januari. Dari target 22.000 guru tercapai nih, tersertifikasi 23.668 orang. Tapi secara murid belum tercapai. Target 22.000 guru itu sebetulnya adalah target derivatif atau turunan dari 2 juta siswa. Target kita adalah melakukan pengajaran ke 2 juta siswa. Kita perkirakan satu guru ngajar 90 orang dalam 2 semester sampai 3 semester. Karena di Indonesia mungkin 30 sampai 40 mengampu mungkin 1 sampai 3 mata pelajaran. Jadi harusnya kalau 90 murid itu kira-kira 1 tahun sampai 1,5 tahun. Data ini belum terupdate lagi, semoga sampai sekarang sudah terpenuhi 2 juta. Tapi yang membanggakan sedikitnya adalah ada di 182 kota. Biro kita nggak nyampe 100, yang artinya ada biro-biro yang keluar dari kota kelahiran mereka masing-masing untuk mengajar ke kota-kota lain. Itu yang membanggakannya. Yang tidak membanggakan, yang lulus 23.000, yang ikut 42.000, 19.000-nya kemana? Tapi memang ini adalah sesuatu kasus yang terjadi di setiap pelatihan apapun di seluruh dunia. Daftar semangat, dikasih PR, pulang semua, nggak mau ngerjain. Next, kesulitannya apa sih? Gerakan Pandai 1 ini bisa dibilang gerakan yang langsung diuji dan ditempa zaman. Kita waktu itu, tadi ada fotonya Bu Ina di pemaparan pertama itu bulan Februari 2020 saya ingat. Saya datang waktu itu bukan sebagai bagian dari Bebras. Saya datang sebagai sosial media influencer yang diundang Google untuk nonton launchingnya Bebras Gerakan Pandai. Wah, kayak kenal. Begitu aja lah.
Ada Brian, ada Bu Ina, ada Pak Adi, kok kayak kenal. 3 bulan kemudian, saya masuk ke BPS Indonesia sebagai project manager. Dalam keadaan pandemi. Apa itu ngajar di tengah pandemi? Sekolah aja diliburin. Tiba-tiba harus ngurus 40 biro yang ajarnya online semua. Lalu semuanya protes. Bapak, pada nggak mau pakai Google Classroom? Saya aja nggak mau. Apalagi murid-murid. Ini nggak ada orang Google kan? Oke. Saya juga nggak mau pakai Google Classroom karena repot. Jujur. Kalau disuruh milih waktu itu mendingan pakai grup WhatsApp. Terus kita mesti ngajar guru yang biasanya bahkan di kelas masih pakai kertas dan bolpen. Jadi kesulitan terbesarnya saat itu adalah pemerataan teknologi. Salah satunya. Kenapa? Tadi dikasih lihat sama Bapak Ibu MC-nya ya, saya lupa namanya, maaf. Kak Toto ya, sama Kak Tisa. Tadi katanya dikasih lihat ada dari paling barat sampai paling timur. Ada ITDL di mana namanya, Medan situ ya, apa Toba yang timur ada di Sorong. Nggak mungkin bisa sama semua. Saya lupa ada biro yang pernah laporan ke saya sampai saya masukin ke laporan di internasional, dapat listrik 12 jam sehari. Pagi nyiapin materi, sore lupa. Terus mau gimana? Tapi kenyataan di lapangan seperti itu. Itu kesulitan yang nggak bisa kita kalahkan. Akhirnya kita pakai wawasan lokal. Dan yang kedua adalah kegiatan guru dan sekolah. Ini Pak Hendarman sayangnya sudah buang. Mau saya bahas tadi ini padahal. Gurunya minta ampun semua. Pak, maaf Pak, saya disuruh nyiapin ini Pak. Saya mau ada lomba Pak, tingkat kabupaten. Saya mau ada lomba Pak, tingkat RT, tingkat RW, sekolah negeri, bagian ini. Apalagi dia bilang bagian zonasi ini itu, penerimaan murid baru. Terus, apa tadi? Kegiatan yang kurasi, ada OO2SN, ada OSN, ada apa segala macam. Pusing Pak. Saya dengarnya aja pusing. Jadi memang nggak bisa. Makanya tadi, dari Ibu Inga ke Pak Hendarman itu sangat penting. Karena kalau dari dinas saya tidak mendukung, gurunya mundur semua, benar ya? Ya, coba itu direkam nih, dikasihkan ke Pak Hendarman. Mampu cocok. Karena memang seperti itu. Saat ini gerakan pandai masih dianggap suplementer. Suplementer dalam arti apa? Ada syukur, nggak ada ya udah. Dan kita nggak bisa tutup mata yang nunggu duitnya doang juga ada, betul ya, Bapak Ibu? Jadi pada akhirnya gerakan pandai ini yang pertama itu tekanannya dari mana-mana. Muridnya nggak ngerti, orang tuanya juga masih mikirin supaya anaknya nggak kena COVID, gurunya juga masih bingung kapan mesti sekolah, kapan enggak, kepala sekolahnya bingung mana yang diduluin, teknologi yang seperti apa. Jadi berat sekali. Baru mulai catching traction tuh saya ingat saya di akhir-akhir 2021. Kita naik dari 12.000 ke 22.000 itu dalam waktu kurang dari 8 bulan. Jadi justru malah di akhir-akhir. Next. Ini waktu itu ada Pak Adi, Bu Inge, Pak Heria dari UAJY membuat paper mengenai Bebras Challenge dan Pandai Movement, Introducing Computational Thinking to K-12 Teachers di Indonesia gitu ya. Dan pada saat itu paper ini ditampilkan di International Teachers Forum di 2021. Saya ingat saya ini forumnya pas pada saat Omicron keluar. Jadi baru mau optimis, aduh dihajar lagi. Gitu. Belum bisa lagi nih ternyata kita kembali ke pengajaran yang semula. Tapi pada saat itu, value yang kita lihat akhirnya apa? Mau gimana pun tantangannya, mau gimana pun bentuknya, pelajaran dan pendidikan tetap penting dan ternyata orang pun murid maupun guru maupun siswa punya semangat yang masih sama tingginya. Buktinya kita mendapatkan angka tertinggi keikutsertaan itu waktu itu di 2021. 17.000 peserta pada saat ini ditulis. Setelah sebelumnya cuma 9.000-an, naik hampir 2 kali lipat. Next. Ini juga Bu Inge waktu itu diminta untuk menulis di waktu itu Tempo bekerja sama dengan Kemendikbudristek untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman lebih jauh mengenai computational thinking. Dan itu pada saat itu ada di Tempo, ada di Kompasiana, dan memang ya ini. Kalau tadi Pak Hendarman ngomong mengenai ke publik ya seperti ini. Kita keluar nih, saya bawa duit 100.000 cash gitu ya. Kita tanya nih mahasiswa-mahasiswi tell you.
suruh jelasin computational thinking itu apa. Saya rasa uang saya butuh. Computational thinking bukan sesuatu yang orang paham. Banyak pahami dengan baik dan benar. Kita sama benar dulu deh, paham dulu deh. Computational aja gak ada terjemahan bahasa Indonesianya selain komputasional. Bener ya? Orang mikirnya computational thinking mikir kayak komputer. Saya dipakai Bu Ika. Komputer gak bisa mikir, Bu. Yang bisa mikir komputer scientist. Komputer hanya melakukan perhitungan dan kalkulasi. Yang mikir manusianya. Coba kita tanya, pusing semua. Suruh bedain komputer science sama informatika aja pusing ya Bu Ika ya. Apalagi bedain teknik komputer sama ilmu komputer. Bedain lagi sama teknik informatika. Teknik sama informatika itu udah salah. Saya lulusan informatika teknik. Ada tuh jurusan teknik informatika. Saya nggak mau sebut kampus mana teks. Soalnya nggak ikut bebras. Tuh, ayo kampus saya ikut bebras loh. Nggak ada tuh. Padahal kenyataannya kita menyebut suplementer. Padahal di paparan kurikulum Merdeka, computational thinking sudah masuk kurikulum di SD dan SMP. Di SMP informatika sudah jadi mata pelajaran wajib. Di SD sudah harus ada penerapan computational thinking di bahasa Indonesia bahkan. Salah satu pelajaran yang mungkin kita pikir paling jauh dari teknik bahasa. Karena dulu kalau jurusan SMA IPA, IPS bahasanya jauh. Ternyata computational thinking pun harus diterapkan dari SD di pembelajaran bahasa Indonesia. Kenapa? Karena computational thinking bukan ilmu komputer, tapi cara berpikir. Jadi itu mesti ditanamkan sebisa mungkin. Next. Ini beberapa waktu itu yang diikuti ya gitu, waktu itu Bu Ina dengan Prof. Valentina juga ikut yang di SIEIGF untuk Internet Governance Forum. Saya ingat kalau ada satu kalimat dari Bu Ina yang paling saya ingat dari presentasinya dulu awal-awal gitu ya. Gue bilang ingat tapi lupa nih gimana ya. Katanya Ki Hajar Dewantara bilang pendidikan adalah bibit kebudayaan, benih kebudayaan ya Bu ya. Maka computational thinking adalah bibit kebudayaan digital. Benih ya itu, benih bibit bodoh ya. Tipis lah Bu ya kan, benih kebudayaan digital. Karena saat ini kalau dibilang katanya teknologi 4.0, manusianya harus 5.0. Nah yang bagian ini saya nggak lupa. Karena manusianya harus level di atas. Kalau manusianya harus level di atas, kita gimana pun teknologi itu mati. Akhirnya kita dipakai. AI orang takut. Sebelumnya internet orang takut. Sebelumnya telepon orang takut. Sebelumnya mesin orang takut. Orang beraninya naik kuda. Ya manusia itu mesti lebih maju dulu, baru teknologinya terpakai. Dan ini akhirnya dipakai untuk digital transformation di mana-mana. Next lagi saya lupa bahkan saya selainnya apa lagi. Oh ini ada beberapa dokumentasi ya. Ini Padang, Pekanbaru, Garut. Ini Makassar dari UNM. Masuk sampai berita-berita lokal nih gitu. Next, ini Mula Warman ya kalau nggak salah. Mula Warman, Kalimantan kan. Next lagi, ini contoh boleh pengen dulu satu nih. Nah ini contohnya nih kan. Ini pada pasang muka semua nih, ya kan? Coba kalau kita lagi ngajar ke guru, hilang semua. Kelihatan mukanya abu-abu. Semuanya nggak ada yang pasang muka. Sambil masak, potong bawang, gendong anak, ngasih susu. Didengerin apa enggak? Kita ngajar begini aja susahnya bukan main. Salut saya sama yang kayak gini-gini, makanya saya masukin nih. Ini bisa berapa? 80 orang buka kamera semua, salut saya. Dan ini nggak lagi disuruh foto bareng ya. Kalau lagi disuruh foto bareng gitu. Nggak ada yang buka kamera kalau lagi ngajar. Kalau ayo Bapak Ibu kita foto bareng dulu, buka kamera. Itu yang saya bingung soal online, makanya salut saya sama yang bisa dipakai satu. Next. Kemudian ini apa ini yang Mula Warman ya? Saya lupa nih, ketukar. Ada beberapa sekolah waktu itu yang mereka di tengah pandemi tetap memaksakan guru-gurunya berani masuk di CA dulu, kemudian masuk untuk pengajaran di kantor. Keren menurut saya. Banjarmasin ya? Aduh, saya lupa itu. Next boleh deh. Nah, sementara gerakan Pandai 2, pembeda utamanya apa sih? Pembeda utamanya Pandai 2 itu adanya pengecilan paket. Jumlah paket yang harusnya satu paket 440 kita kecilkan jadi 200.
Itu juga kita menyerap sedikit aspirasi dari Pandai 1 bahwa nyari 400 guru susah. Apalagi 400 guru yang mau belajar ilmu baru. Apalagi nyari 400 guru yang mau belajar ilmu baru dan mau nurut 32 jam ngerjain tugas. Dan lebih susah lagi, nyari 400 guru yang mau belajar ilmu baru, 32 jam ngerjain tugas, dan mau disuruh ngajar beneran untuk mikirin pembelajaran barunya ke murid-murid. Di sini masih ada yang belum ngasih report Pandai 1, betul ya Bapak Ibu? Gak usah angkat tangan, gak usah. Tapi ada yang belum kirim report, kenapa? Gurunya disuruh ngajar, tidak mau. Guru gak mau ngajar tuh gimana konsepnya? Kayak kopi gak mau masak, itu apa konsepnya gitu. Ya tahu Bu, kalau ada kamera malu lah. Yang ngajar-ngajar aja, yang pegang kamera orang lain, pakai CCTV kalau perlu. Kenapa jadi takut? Aneh menurut buat saya, tapi ya terjadi di lapangan, mau gimana? Saya takut salah ngajarnya. Lah kalau nggak pernah diajarin malah jadi nggak tahu benar apa salah kan? Lebih konyol lagi. Kemudian pembeda kedua adalah kita adanya paket informatika. Saya lupa saya baca di mana atau dengar dari obrolan dengan Bu Ina atau something, kita tuh butuh masih belasan ribu guru informatika yang betul di Indonesia. Kita nyari 1000 aja baru dapat di bulan ke-16. Dan ini baru yang mau diajari untuk computational thinking. Belum disuruh ngajar informatika beneran. Itu aja susah banget nyari 1000. Jadi kita masih panjang jalannya untuk betul-betul memajukan pendidikan informatika di Indonesia. Dan ini untungnya saat ini tadi sudah dikasih lihat sama Bu Ina juga, yang guru informatika surprisingly kita oversubscribe malah. Ada 27 paket dari 25 yang ditawarkan. Kelebihan 80, anggap aja bonus PPN. Ya, kita masih butuh lebih banyak Bapak Ibu. Kalau misalnya bisa, ayo kita gerakin di daerah masing-masing. Next. Kok udah habis ya? Masih ada, oke. Ini yang tadi saya bilang, udah 26, ada satu lagi yang kemarin menyatakan mau, jadi 27. Kemudian berdasarkan data kami, ada 6 biro yang belum pernah mengikuti Pandai 1, tapi ngambil di Pandai 2, bahkan ada yang baru join di Bebras Indonesia itu di Pandai 2, Manado sama lupa. Saya ingat yang Manado sama satu lagi mana ya? Jawa Timur ya kalau nggak salah. Jawa Timur, hah? Trunojoyo ya? Trunojoyo itu mana? Apa ya? Maduro, siap. Ya itulah. Ya itu, saya ingat ada 2 yang wah hebat nih, langsung ambil Pandai 2. Terus dari itu ada yang CT-nya belum selesai pelatihan, Pak, kami mau informatika, lo yakin lah. Tapi ya sudah, kalau memang yakin, ya terserah. Dan kami akhirnya mengizinkan untuk melakukan paralel, tidak apa-apa. Karena yang penting pelatihan awalnya sudah selesai, nanti micro teaching-nya dilakukan bersamaan pun nggak masalah. Karena mungkin memang dari awal dia informatika mengajarnya. Ya, next. Dan ini waktu itu ini mungkin this is I think salah satu yang saya salah satu yang saya kira bukan tulis. Salah satu yang paling menarik waktu itu adalah kita bergabung di IOI, International Olympiad of Informatics 2022. Itu kita laksanakan di Jogja waktu itu. Dan waktu itu Prof. Valentina sebagai pendiri gitu ya, dari Bebras International juga hadir sama Bu Ina. Dan waktu itu kita memang sharing untuk ya computational thinking dalam dunia pendidikan di Indonesia. Computational thinking ini tidak pernah bertujuan 100% untuk IOI doang. Ini tidak pernah dipikirkan hanya untuk menjadi jalur prestasi saja, meskipun tadi Pak Henderman dari Puspresnas. Tapi harapannya dengan kemajuan dunia pendidikan dan teknologi di Indonesia, pemahaman dunia pendidikan secara luas di Indonesia akan lebih baik. Kualitas pendidikan akan naik, prestasi akan menjadi hasil suplementer. Dunia kerja kita semakin baik dan kita lebih punya daya saing di dunia internasional, itu juga jadi tujuannya. Jadi sebenarnya panjang sekali di Bapak Ibu. Sejak 2022 saya keliling ke beberapa kantor, bahkan kantor-kantor terutama di bidang kreatif, karena keahlian saya di bidang kreatif. Saya ngajarin computational thinking dalam bidang kreatif, sosial media, periklanan, komunikasi, marketing dan lain sebagainya. Oke. Karena apa? Sekali lagi computational thinking cuma cara berpikir, bukan ilmu pasti yang harus dipahami. Oh berarti saya ikut ujian computational thinking, enggak gitu.
Yang ujung ini yang tadi saya bilang training of trainer, ini yang paling baru ya salah satunya ya, mungkin baru sebulan yang lalu kalau saya nggak salah. Dan ini waktu itu kerjasama dengan UPI, Prof Lala ya sih. Dengan UPI waktu itu ya, karena memang ya tadi training the trainers, kita menyamakan persepsi aja susah. Apa sih ngajarin computational thinking? Pak, saya kemarin mikir depan komputer, apakah saya melakukan computational thinking? Ya gitu dong. Next, terakhir, ini kita yang paling baru, kita saat ini tergabung di Info Exchange Program, saya Pak Iriannya lagi di seberang. Tapi waktu itu ini adalah salah satu international inisiatif juga, di mana kita memfokuskan untuk pembekalan organisasi untuk kita semakin kuat dari sisi teknologi dan pemanfaatannya untuk berkomunikasi dan social justice. Kenapa? Karena bisa dibilang meskipun saya mendispute datanya, ini salah satunya gitu, meskipun saya masih bingung soal datanya, yang Indonesia dibilang nomor 2 terbawah secara minat baca dan lain sebagainya. Banyak yang mendispute datanya gak kredibel, tapi bagaimanapun yang kita lihat, apa satu lagi yang soal IQ Indonesia paling rendah di ASEAN dan sebagainya itu, I don't really see the importance of that data, tapi poinnya adalah kita melaksanakan waktu itu PISA test ya, Bu Inga ya, dan nilai kita memang dibandingkan negara-negara lain yang jumlah populasinya lebih kecil dan populasi prestasinya lebih sedikit, kita di bawah. Nah, itu aja yang saya lihat gitu. Kenapa? Karena saya jadi melihat disparitas yang luar biasa, ini curhat sedikit gitu. Bebas Indonesia, di Indonesia di bawah Ikatan Alumni Tim Olimpiade Komputer Indonesia. Saya pun salah satu alumni gitu. Jadi saya lihat teman-teman saya, adik-adik saya yang top-topnya banget. Lalu saya lihat ke Bebras di mana gurunya aja nggak bisa ngajarin yang building block paling kecilnya yaitu computational thinking ke murid. Jadi luas banget spektrumnya gitu ya. Jadinya nggak adil. Tadi Pak Hendarman ngasih lihat yang apa peta prestasi, hijaunya kental banget di Jawa tuh. Di luar Jawa hilang. Kita kayaknya IOI di luar Jawa paling 1 dari 50 kali gua ada yang 1 dari 50. Setahun kirim 10 tahun sekali ada di luar Jawa. Dan itu lagi tuh biasanya. Palembang, kalau nggak Jambi, kalau nggak Medan, Pontianak udah ganti-gantian dari situ dong. Sayang banget. Yang lainnya kemana? Jadi ketidakadilannya di situ luas. Makanya ketika ini dibilang untuk social justice, I would really love to see what happens. Saya mau banget ngelihat bisa ngapain sih sebenarnya. Karena Bebras seluruh Indonesia ya. Sumatera mana Sumatera? Coba katakan Sumatera. Biro dari Sumatera. Wah 1 doang yang datang. Itu saya yakin yang di luar yang katakan 2. Ada 2. Enggak ya. Online mungkin online. Kalimantan ada online juga. Ada. Seingat saya ada Mula Warman ada. Enggak ada online. Ada. Mereka pasti mendukung dalam doa. Kita online-nya jalur langit Bu. Kita nggak pakai jalur 4G. Kita pakai jalur 5W, 5 waktu. Kemudian Papua nggak ada. Ada Papua tadi? Oh siang datang ya. Ada Papua. Bali ada Bali. Kita Bali ada nggak sih Biro Pak? Gak hadir. Padahal nggak hadir ya. Ya udah batal aja berarti. Ngomongin yang ini nggak jadi. Lombok, Bumi Gora. Iya benar ya? Bumi Gora ya? Siap, mantap. UBG. Ibu Katarina. Sampai apa? Sulawesi. Ada Manado, ada Halu Oleo, ada Makassar. Gak ada semua. Ya udah, next. Itu next aja. Pembelajaran terutamanya apa sih? Kalau buat saya ini saya paling sering menerima curhatan ini. Pak, guru-guru pada kesibukan Pak. Saya bingung sibuknya apa lagi sejujurnya gitu. Saya juga bingung, benar saya nggak ngerti, saya bukannya lagi ngenyek gitu, saya beneran nggak ngerti mereka sibuknya apa. Tapi waktu itu bahkan siapa ya, kalau nggak salah Fanya ya, Unpar, dia nggak salah. Siang juga, kalau nggak salah Fanya yang cerita, gurunya mundur minta ampun, nggak kekejar untuk megang kurikulum lagi karena harus bikin kurikulum baru sambil nilai
sambil ada kegiatan dari daerah, ada tambahan dari dinas, kepseknya ganti. Jualan online aja deh Bu, jangan jadi guru kalau gitu, stres kayaknya gitu. Jadi tingkat retensinya luar biasa naik turunnya. Saya ngeliat kalau nggak salah kemarin saya lupa biro mana dari Pantai 2 ada 420 gurunya. Satu paket 200, dia 400. Selesai pelatihan 185. Wow, ini pada kemana gurunya? Tapi ya udah tingkat retensinya gitu. Ntar begitu selesai pelatihan, pada dapat sertifikat, yang pada bilang baru, aku juga mau sertifikat. Kemana? Suruh kerjain nggak mau. Lalu satu lagi ini, pengajaran micro teaching ini nih. Kita hanya bisa, ini saya langsung ngomong teknis ya, Bu Igo, Pak Adi, mohon maaf ya. Kita baru bisa kasih pelunasan termin 3 kan kalau micro teaching ya. Jadi kalau nggak ada micro teaching, Pak, tapi saya mau minta dicairin. Gimana ya? Kan syaratnya memang micro teaching. Pak, gurunya nggak mau micro teaching, tapi bisa dicairin nggak? Ya nggak bisa. Jadi tolong gimana caranya memang ketika guru-guru ini diajarkan, diberitahukan memang dari awal, tujuannya bukan cuma ngejar sertifikat. Tapi memang betul-betul ngajar sampai ke murid. Saya tadi ngobrol sama Pak Lulu kalau nggak salah, yang ada surat, bikin sampai surat pernyataan ya Pak ya, bahwa akan ikut serta gitu sampai habis dan betul melaksanakan. Do whatever menurut saya Bapak Ibu, karena buat saya juga saya nggak mau merusak hubungan Bebras Indonesia dengan kampus Bapak Ibu sekalian, tapi kan kami pun dari awal tanda tangan kontrak dengan Bapak Ibu, dan di kontrak tersebut dituliskan persyaratannya adalah micro teaching. Lalu kalau di lapangan dia tidak ada yang mau micro teachingnya, saya juga bingung. Makanya saya bilang ada yang masih Pak, saya mau laporan Pandai 1. Laporan apa lagi ya Bu? Laporan apa lagi? Oh ini ada yang belum micro teaching. Oh ya udah kirim aja. Karena Pandai 1-nya selesainya memang di 2022 itu selesai antara kami dengan Google selaku sponsor. Tapi kontrak Bapak Ibu dengan Bebras Indonesia baru selesai setelah kami melakukan pencairan tahap ketiga. Kalau kami belum melakukan pencairan tersebut, technically kontraknya masih berlaku. Yang saya ingat, yang saya tanda tangan adalah itu masih dilanjutkan sampai selesai atau ada adendum bahwa kontrak dibatalkan. Kalau enggak kita masih lanjut terus. Nanti 2030 saya tagih. Ayo mana gitu. Saya belum cairin ini duitnya masih ada. Jadi beban Bu, Bapak Ibu itu di kita tuh jadi beban gitu. Kita masih ada yang belum dicairkan. Jadi tolong disiapkan. Memang gurunya dari awal tujuannya seperti itu. Berapa jam? 32 ya Pak ya? 32 jam pelajaran dan cuma diminta ngajar micro teaching 2 jam kalau nggak salah. 2 jam kali 3 rombel. Kalau saya nggak salah ingat 3 atau 2 rombel. Yang artinya semester ini sekali, semester depan sekali. Katanya kan begitu. Jadi tolong Bapak Ibu, ini masalah yang saya dengar dari Pandai 1 sampai Pandai 2 udah 3 tahun nggak pernah berubah. Gurunya nggak mau direkam Pak. Terus gimana? Gurunya nggak mau ngajar Pak. Loh, ya TikTok live aja kan. Jangan jadi guru kalau nggak mau ngajar. Toh kan bingung saya juga. Jadi itu yang bisa saya share sedikit dari Pandai 1 dan Pandai 2. Setelah ini mungkin ada Pak Lala sama Pak siapa lagi? Oh iya Pak Irya untuk nanti dari yang informatika. Mungkin mau ada tanya jawab gak nih Pak MC? Satu pertanyaan aja ya. Ada yang mau tanya jawab? Mau bertanya? Ada yang mau menjawab mungkin? Saya yang tanya nih kalau nggak ada. Ada yang mau nanya? Boleh, sharing boleh Bu. Ada mikrofon lagi Pak? Boleh. Ini siapa yang pasang mikrofon di daun ini? Luar biasa sekali. Oh itu, untuk kebutuhan perekaman ya Pak? Luar biasa ini. Saya tahunya Bu kalau bulan bisa ngomong, bukan kalau daun. Monggo Bu, silakan Bu. Terima kasih Mbak Bika, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di tim kami itu ada. Nama dulu, nama hapus. Sudah tadi. Saya sudah tadi. Iya sudah. Saya Bu Vega dari Unitomo.
kebetulan di tempat kami itu ada koordinator Jawa Timur. Jadi kita punya grup sendiri teman-teman koordinator Jawa Timur. Seperti disampaikan Pak Dwika tadi, sebenarnya permasalahan kami itu sama, keadaan di lapangan itu seperti itu. Bahkan saya baru ngambil paket informatika itu di tahun ini. Dari 40-20 di Kabupaten Pasuruan, rata-rata mereka itu guru TIK yang memang dia tidak eskom. Jadi dia bisa jadi sarjana dari ekonomi dipaksa untuk ngajari informatika, yang dari intinya bukan intinya cuma SPD, dia tidak eskom. Jadi pengajar tapi bukan informatika. Iya, itu tuh di lapangan seperti itu memang. Terus permasalahan mereka yang eskom itu dipaksa mereka misal ada printer rusak saya harus ke sana. Saya tuh teknisi kalau itu. Betul sekali Bu. Iya. Saya sarjana informatika sudah benerin microwave Bu. Iya, itu. Ini kan ada komputer ya nggak gitu dong konsepnya. Terus yang dituntut di lapangan mereka itu tidak sesuai dengan kurikulum yang kita ajarkan. Jadi mereka dituntut hanya bagaimana knowledge-nya anak-anak itu mampu untuk Microsoft, Excel, PowerPoint, MS Word. Ini saya sama Bu Inga sama Pak Adi udah tahu sekali ini. Lanjut Bu. Iya, arahnya ke sana. Akhirnya kita sepakat kemarin yang materi TIK kita downgrade dari yang buku TIK yang dikasihkan pada saat raya itu akhirnya kita downgrade. Misalkan sistem komputer itu semua kita muluk-muluk buat materinya. Terus akhirnya karena sharing awal kita mendapatkan kasus seperti itu, akhirnya saya bilang ke pengajarnya yang Pak tolong downgrade untuk materinya. Karena keadaan di lapangan seperti itu. Betul. Terus habis itu guru-guru yang informatika itu pun mereka ada yang dari elektro itu pada saat diajar tentang informatika yang konsep dasar dengan sistem komputer mereka saya tuh nggak ngerti apa-apa di Vega gitu. Itu yang di lapangan real seperti itu dari keadaan guru TIK kemarin yang kami ampuh itu yang akhirnya kita lakukan pendampingan terkait dengan tugas dari tugas yang mereka paralel seperti yang Pak Dwika saya ngambil paralel jadi paralel dulu di Pade 1 baru pelaksanaan di Pade 2 jadi paralel. Selanjutnya mereka itu setiap Sabtu per 2 minggu jadi 1 bulan itu mereka 2 kali mereka mengadakan 1 pengumpulan. Itu permasalahannya klasik yang datang 15 enggak 10 42 15 aja udah bagus itu Bu kalau dari cerita teman-teman. Ya, jadi misalkan nanti saya pengajuan ke Pak Dwika pasti yang saya ajukan juga 15 ya Pak Dwika yang selisihnya itu protokol. Itu sampai akhirnya Pak karena dari awal saya pegang ketua MGMP dari awal itu sudah saya sogok fee dulu Pak saya punya uang sekian tolong nanti dirampol teman-temannya. Jadi nggak ada itu Bu masa kita sogok nggak mungkin. Jadi TIK itu saya minta rampul Pak artinya misalkan dari 15 orang yang dia nggak datang itu saya minta tolong benar-benar dirampul dijabri untuk ikut di pertemuan MGMP seperti itu. Akhirnya mereka membentuk satu namanya Bu Eni sekretaris itu kalau kita bilangnya itu untuk merangkul kembali yang 15 yang nggak datang itu tadi. Itu mungkin siasat yang kita masih tahap usaha gitu loh Pak untuk merangkul yang hilang itu tadi. Itu yang di Pade 2. Yang di Pade 1 Pade 2 yang TIK tadi ya Pak. Di Pade 2 itu kebetulan ada 100 guru madrasah yang Surabaya sama 100 guru madrasah yang Sidoarjo. Surat perjanjian bermaterai untuk mereka mau melaksanakan sampai kegiatan selesai itu ternyata tidak jadi akad. Jadi seharusnya itu jadi akad antara saya dengan mereka. Bahkan surat tugas dari dinas Kemenang itu kita kirim per surat per sekolah-sekolah. Tetap dari diindahkan. Itu tetap tidak diindahkan. Akhirnya kita koordinasi sama Pak Sugio sekarang sudah pindah beliau tidak di Jawa Timur lagi beliau. Jadi beliau pada saat saya memimpin Pak Sugio bisa dibantu saya terkait dengan menggerakkan guru untuk mau melakukan kegiatan ini. Akhirnya saya dikasih nomor telepon untuk menghubungi penggantinya beliau karena beliau sudah pindah. Akhirnya cuma 1 trik yang dikasihkan Pak Sugio. Next time ya Bu, kita ambil sedikit sekolah tapi banyak guru. Kalau selama ini kan mereka mengejar banyak sekolah tapi sedikit guru. Akhirnya yang kewalahan biru. Jadi biru itu kalau sekolah banyak kan resource kita terlalu banyak seperti itu. Akhirnya dikasih trik seperti itu untuk
tahun depan kita pakai mode sedikit sekolah tapi banyak guru. Jadi madrasah itu mau diberikan, misalkan ada 3 sekolah role model yang mau dijadikan di Jawa Timur. Nanti sekolah yang berhasil itu akan mengerucut untuk presentasi ke sekolah-sekolah yang lainnya. Itu yang diberikan saran oleh Pak Sugio karena beliau sudah pindah tempat. Gitu. Demikian sharing yang terima kasih, Bu terima Freda. kasih. Sebentar nih, ini saya kodein soalnya waktunya katanya udah habis. Ya, saya dikodein nih, waktunya sudah habis. Ini mungkin ini kan Prof. Lala mau bersiap dulu. Mungkin saya menjawab sedikit. Nanti kalau mau ngobrol kita bisa ngobrol lebih panjang juga Pak Ludu ya. Tapi kalau ada waktu kita sharing juga. Itu poin yang valid. Saya rasa meskipun tidak saya survei satu-satu, minimal 60% biro di ruangan ini mengalami hal yang sama, sehingga ya. Gitu. Karena memang nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah jauh-jauh ke luar pulau Jawa gitu ya. Kalau tadi kita bilang nggak imbang gitu. Saya kebetulan di Jakarta Pusat, sekolahnya langganannya IOI. Jadi pas di sekolah saya diajarin informatika, itu dari SMP sudah belajar pemrograman Pascal. Ini saya bicara 18 tahun yang lalu. Gitu. Di saat yang sama, sepupu saya sekolah dekat rumah saya, disuruh belajarnya adalah ini tombol power. Ditekan sekali, 2 kali off. Ya. Wow, pengetahuan baru. Gitu. Ini namanya printer. Kalau kabelnya, kalau mau nyalain harus colok kabel. Wow, gitu. Jadi memang ketidakmerataan itu ada. Makanya tadi ada pelatihan penyamaan persepsi dan lain sebagainya. Karena 2 hal juga Bu Vega dan yang lain gitu. Satu, tidak semua tidak semua lulusan informatika mau jadi dosen atau guru informatika. Kebanyakan ngambil karir. Sebaliknya, tidak semua yang jadi pengajar mau belajar informatika untuk jadi pengajar informatika. SPD, tadi Ibu bisa dapat yang SPD aja, mau ikutan yang beginian aja, itu udah prestasi. Karena kebanyakan tuh dengar komputer, informatika, teknologi, udah takut Bu. Yang ini jangan direkam, ya salah pemerintah juga. Seolah-olah semua yang ada kata transformasi digital tuh ngeri. Seolah-olah mesti keren, UMKM mesti bikin website lah. Saya masih mikir gimana caranya bikin ayam cekernya di manicure. Disuruh bikin website, suruh bikin TikTok live. Akhirnya semua jadi takut dengar kata teknologi. Guru-guru, calon-calon guru, calon pengajar disuruh ngajar teman pada takut. Kenapa? Karena kalau saya mau ngajar, saya mesti ngerti dulu. Seolah-olah saya harus S1 lagi, informatika lagi, dan lain sebagainya. Gitu. Padahal nggak harus sampai situ dulu gitu. Sebenarnya dengan kemampuan mengajar itu udah bagus gitu. Ya sekarang Bapak Ibu banyak yang dari informatika kan, fakultasnya. Coba lulusan terbaik jadi guru, mau nggak? Itu. Jadi memang itu disparitas yang luar biasa antara guru dengan pengajaran itu sesuatu yang lagi coba di-crack dan belum berhasil. Bapak Ibu, itu memang belum berhasil di-crack gitu. Karena ya saya ngomong terang-terangan, sekolah saya di Menteng beda 15 menit udah ada sekolah lain gitu ya. Jauh sekali pembelajarannya gitu. Saya udah belajar programming, mereka masih belajar ini tombol disket artinya save. Tombol printer artinya print. Sama-sama di Jakarta Pusat. Jadi saya nggak bisa gimana-gimana, makanya ketika di Bebras ini kelihatan semua. Ini saya mau langsung panggil aja Pak Lala dari UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, karena ngomonginnya kan pendidikan ya Pak. Nah, mantap. Langsung tolong. Pak Lala Septembriza, betul ya? Hafal saya. Bapak mau duduk nggak Pak? Monggo Pak. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Ibu Bapak sekalian, nama saya Lala Septembriza. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bika. Saya dari Universitas Pendidikan Indonesia. Yang terhormat Bu Inge, Ibu Bapak sekalian, dan juga Bu Emma sebagai panitia. Terima kasih atas kesempatan sharing ini. Sesi mendekati Jumat, ya, akhirnya kan sudah mau
dikir dan ini kan ya novel kecil gitu ya. Nah jadi kita mungkin singkat saja itu bukunya, mohon izin. Terus terang kami sangat berterima kasih kepada bukunya khususnya Bebas Indonesia atas kesempatannya kita bisa bersama-sama begitu ya, khususnya ini kalau tridharma ke arah pengabdian kepada masyarakat, walaupun mungkin nanti ada penelitiannya gitu ya. Ini terima kasih sekali lagi Bu. Jadi sebenarnya sharing ini mungkin karena kami posisinya di bumi ya Pak Adi ya, karena dekat itu dengan Tiaju gitu ya, sehingga kami diberi kesempatan untuk sharing Bapak sekalian. Sebenarnya UPI baru aktif join kembali itu tahun lalu 2022, jadi tidak begitu jauh, mungkin bahkan ada yang lebih awal daripada UPI ya. Tapi sudah diberi kesempatan untuk sharing. Terima kasih. Saya mohon maaf tidak menggunakan slide karena setiap kali kita ngajar selalu pakai slide, kemana pakai slide. Semoga apa yang saya sampaikan masih berbasis komunitas tinggi. Jadi yang pertama untuk persiapan apa yang harus kita siapkan ini sharing sekali lagi. Saya yakin Ibu Bapak punya hal yang bisa jadikan pelajaran. Nanti kita sharing sampai malam hari. Apa yang menjadi persiapan kita Ibu Bapak untuk menyelenggarakan atau mengikuti program Gerakan Pandai. Kami waktu itu hal yang pertama kali yang kami lakukan itu adalah membentuk tim. Jadi urutan pertama jadi dari obrolan dengan waktu itu dari Pak Utari, kita dapat informasi adanya kerjasama di program Pandai, kemudian kita coba membuat. Jadi sebenarnya saya di sini hadir itu hanya sebagai penulis nota, gitulah. Kalau di restoran itu sebenarnya kokinya itu dosen-dosen itu. Ini telah hadir karena dekat gurunya mohon izin ada 14 dosen yang hadir hari ini. Kemudian di sebelah sana, kemudian di sebelah sana ada Pak Edi, Pak Wayudin. Kemudian ada mahasiswa. Jadi tim kami tidak hanya dosen, tapi juga mahasiswa. Setiap kali event kita mengerahkan 6 sampai 8 mahasiswa. Nah, jadi dari situ setelah kita bentuk tim, ada beberapa dari tim itu yang tergabung di dalam Bebas ada 14 sampai 15 dosen dari 3 prodi. Bapak kami di UPI ada 3 prodi yang terkait, yaitu prodi S1 Ilmu Komputer, prodi S1 Pendidikan Ilmu Komputer, dan S2 Pendidikan Ilmu Komputer. Nah, kemudian kita bergabung, kita ngobrol, dan dari situlah kita sharing. Ada bagi-bagi tugas. Yang tadi disampaikan oleh masalah tadi itu masalah kasih kita semua ya, saya juga kami merasakan adanya masalah komitmen guru. Jadi memang sebenarnya bukan masalah guru tidak berkomitmen, cuma guru punya komitmen lain ya, yang mungkin lebih prioritas daripada komitmen untuk datang kursus kita. Karena sebenarnya ketika guru hadir, terutama di hari efektif, guru itu terikat dengan kepala sekolah, punya power yang kuat sekali. Jika kepala sekolah tidak memberikan surat tugas, maka guru itu tidak bisa meninggalkan kelas. Nah itu artinya guru itu berkomitmen sebenarnya, gitu ya, sehingga tidak hadir di Bebas kita. Sehingga dari situ kita selalu event kita dulunya itu di hari Sabtu dan Minggu. Sehingga kita bisa melihat 15 dosen itu berkomitmen untuk ikut Bebas karena Sabtu dan Minggu mestinya libur, itu harus berkegiatan, pergi jauh gitu ya. Kita ada beberapa kali dalam satu program kita harus pergi 3 kali. Jadi tadi sekali lagi tim harus solid. Dari tim ini kita bisa memetakan sebenarnya. Satu, saya sebagai koordinator, kemudian kita ada yang menjadi istilahnya marketing, apa ya istilahnya, yang mencari kerjasama.
Nah, kebetulan UPI itu memang diberi amanah selalu dekat dengan guru, gitu ya, karena RPTK, sehingga kita punya historis, punya beberapa kenalan sampai kepala dinasnya. Jadi dari situ ada di sini Bu Erna yang punya saudaranya punya kenalan dengan kepala dinas Sismeda. Kemudian ada dosen kami, ada namanya Pak Eka, kepala dinas Majalengka. Dia ada di dua daerah itulah Ibu Bapak, kami mengadakan workshop computational thinking. Jadi itu kedua materi. Yang ketiga mungkin ada tim yang membuat kurikulum. Jadi kita memang di kurikulum ini kami ngobrol sering mengundang dengan Pak Adi, kemudian juga beberapa dosen lah ya. Kurikulumnya seperti apa sehingga guru itu tidak takut untuk micro teaching. Sebenarnya kan membedakan guru memang sudah terbiasa mengajar ya Bu Baik. Cuma mungkin karena ada kamera jadi tapi kita coba workshopnya itu memang kita membekali guru itu untuk mempersiapkan CT, karena CT mungkin bagi mereka hal yang baru. Ketika dibawa di kelas ini siswa itu sama-sama baru, sebenarnya selisihnya cuma berapa bulan gitu atau berapa hari gitu, antara siswa yang belum tahu dengan guru yang baru tahu sebulan yang lalu. Sehingga di situ mungkin ada ketidakpercayaan diri dari guru itu. Tapi kalau diminta untuk ngajar bahasa, memang guru bahasa, saya yakin mungkin tidak ada masalah ya, mungkin. Sehingga di kurikulum itu kita coba desain, kami usulkan ke guru, kita diskusikan dengan Pak Adi, kita desain ada beberapa tahapan. Ini bisa kami share kalau misalkan ini, yaitu misalkan ada pengenalan CT dan latihan soal dengan praktis. Kemudian ada plug activity, kemudian hal yang penting yang kami coba masukkan di guru itu adalah kami menyediakan tugas atau proyek kecil yaitu lembar kerja peserta didik worksheet. Nah, guru itu diminta untuk menyelesaikan LKPD, di mana LKPD-nya nanti itu akan diberikan ke siswanya, Jadi aktivitas siswanya sebenarnya di-guide oleh LKPD, tidak lagi di-guide oleh slide apa itu CT. Itu kan siswa SD sebenarnya nggak perlu tahu sebenarnya CT. Yang penting mereka siswa itu terbiasa untuk beraktivitas, menjadi kebiasaan, menjadi habit. Ketika ada problem, mereka solve-nya itu sudah biasa, itu intuitif atau refleks gitu ya. Itu CT. Itu kan menjadi harapan kita semua yang ini. Nah, sehingga di LKPD itulah guru itu. Nah, workshop itu sebenarnya didesain untuk guru membuat LKPD. Itulah di kurikulumnya. Kemudian kita komunikasikan dengan dinas. Jadi sebenarnya dinas itulah yang menyediakan ruangan sekolah dan seterusnya, sarana prasarana atas workshop. Jadi kita dibantu betul dengan kepala dinas hal ini, gitu ya, sehingga workshop kita terselenggara. Karena kalau kita harus mencari ruangan, jarak tempuh Bandung Majalengka itu 3,5 jam tanpa tol Subaru, gitu ya. Kalau sekarang juga akan kosnya akan tinggi, gitu ya. Sehingga yang tadi itu orang dinas yang menyediakan dari catering dan seterusnya. Sehingga kita tidak datang, tinggal masang sepatu kita ngajar. Di lain sisi memang kita terkait dengan komitmen tadi itu memang ada percakapan dengan dinas. Apa yang menjadi target kita? Target kita adalah micro teaching. Jadi mohon bantuannya misalnya, mohon bantuannya Pak Dinas sehingga targetnya itu micro teaching itu bisa terselesaikan. Karena guru itu taat ya, patuh dengan kepala dinas yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dinas. Itu memang betul-betul. Maka kita melakukan pendekatan tergantung kepala dinasnya di bawah tergantung kepala dinas. Pengalaman kami yang paling positif gitu ya, kepala dinas Sumedang. Tapi sekarang sudah diganti Bu, jadi sudah tidak lagi seberuntung
dulu. Jadi kepala dinasnya dikumpulkan. Jadi memang kita membuat pembukaan workshop itu oleh kepala dinas. Jadi dari situlah kepala dinasnya. Barang siapa yang tidak selesai workshop, saya kasih surat peringatan. Selesai itu. Kepala sekolah yang tidak mengizinkan, pilihannya cuma dua, mengizinkan atau saya ganti. Wah, itu kita itu tepuk tangan saya bilang itu nggak mikir tentang komitmen tadi. Itu memang tergantung kepala dinas. Tapi dengan pendekatan personal yang tadi itu ya kebetulan alumni UPI juga, jadi merasakan irama yang sama dan sering bekerja sama dengan UPI wilayah kegiatan. Dan dari situ hampir 95% aktifannya. Dan kita kasih slot kan satu paket itu kan 200 ya Pak Bingkai. Jadi kita spare 220, 230, maka kalau 95% masih juga. Nah itu dia dari sisi pelaksanaannya itu Pak. Kita saja 32 JP ada dari Luri, ada asinkronus. Asinkronus itu diharapkan RKPD dan terjadi. Nah tim yang lain ada tim publikasi, sosialisasi gitu ya. Nah ini ada Pak Edi yang punya relasi dengan Kompas TV, dengan Raga dan seterusnya untuk mengaplikasikan bebas dan juga komunitas. Sekali lagi itu sebenarnya kerja bareng-bareng Ibu Bapak. Kalau sendiri kok kayaknya berat memang gitu ya. Nah, apalagi kalau computational thinking 200 orang gitu ya. Mereka ada guru yang merdeka boleh datang boleh tidak gitu ya. Kalau saya kan, jadi memang ada sentuhan-sentuhan birokrasi dan juga kegiatan itu memang harus solid. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen mahasiswa yang sudah mampu di Biro UPI ya. Gitu. Itu saja mungkin ya, saya nggak tahu masih ada waktu kalau ada pertanyaan. Baik, Bapak Ibu kita beri tepuk tangan yang meriah dulu kepada mitra hebat pada hari ini ya. Tadi ada Bu Ike, ada Pak Mas, kemudian ada Mas Ika dan ada lagi kepada Prof. Lala. Baik, pertanyaan dibuka kepada Bapak Ibu, silakan. Mangga Pak Bu. Pak yang pengalaman aja Pak, menuju mana? Ya, terima kasih apresiasi untuk UPI, tim UPI yang telah melaksanakan gerakan pandai dengan cukup lancar ya dan mendapat support yang luar biasa. Kesulitan itu kalau saya lihat memang tidak hanya dari guru, tapi juga kami atau saya menyadari kesulitan ini juga ada di kita para dosen. Nah ini barangkali mungkin kalau tadi bagaimana kita bisa mengajak guru untuk berkomitmen menyelesaikan kegiatan. Nah ini yang cukup menarik, barangkali nanti tim UPI bisa sharing bagaimana nih Pak untuk bisa mengajak begitu banyak rekan-rekan dosen terlibat di kegiatan ini. Kalau guru kan ke kepala dinas, kepala sekolah. Nah ini bagaimana kuncinya kok sampai kalau saya dengar dari informasi ini kegiatan di Sumedang sekian puluh guru, dosen ikut terlibat di Majalengka, luar biasa. Nah ini mohon sharingnya supaya rekan-rekan lain juga bisa meniru. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Mungkin yang menjawab teman-teman kita ya dari testimoni maka. Oh ini. Terima kasih. Saya mewakili dosen UPI ya. Memang di kita ini punya solid ya ketika dia beralih oleh Prof. Lala yang sebelumnya memang bebas ini kita kurang begitu semangat ya. Jika diambil Prof. Lala memang kita solid dan memang Prof. Lala bisa mengkoordinir dosen dan mahasiswa. Kemudian jadi yang paling diminati oleh dosen itu Prof. selalu menyebutkan kalau kegiatan bebas selesai kita cari dulu. Jadi setiap daerah itu selalu yang ditanyakan itu durian dari gimana nih? Setelah itu kita bareng-bareng makan durian dan itu yang membuat dosen dan mahasiswa
semangat mengerjakan kegiatan edukasi. Terima kasih. Iya, jadi Mbak Disa ini biasanya kalau di tantangan bebas ada pertanyaan gitu ya. Nah, Iya. mungkin pertanyaan dari UP itu pasti kayaknya terkait dengan durian. Kebetulan sukanya sama itu ya. Oke, salah. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof. Prof. Terima kasih paparannya. Baik Bapak Ibu sudah memasuki waktu menuju Oke, tadi kita masih ada beberapa saat azan sholat zuhur tadi saya cek di 11.42. Jadi mungkin ada satu pertanyaan mungkin ya. Boleh izin untuk nanti Mas Bika mengonfirmasi jawaban? Karena di situ masih ada beberapa souvenir, jadi kayaknya perlu dihabiskan kan Mbak Mas. Oke, pertanyaannya simpel saja. Apa yang membedakan antara gerakan pandai 1 dengan pandai 2, terutama untuk bagian pandai 2-nya? Ibunya. Silakan Bu, kenalkan diri terlebih dahulu ya. Yang menjadi pembicara ada di slide masalah saya sudah tahu saya. Terima kasih Bu Disa dan Pak Toto berkesempatan. Sekarang saya Sari, bertiga dari Indonesia dari Sekolah Lama. Yang membedakan yang pertama di gerakan pandai 1 itu tadi yang disampaikan Pak Dika adanya pengurangan peserta guru yang tadinya dari 450 guru diisi ya menjadi 200 guru. Kemudian yang kedua ada penambahan pakai informatika. Itu betul Pak. Betul. Terima kasih. Nah, ini kita bikin pertanyaan seperti ini tidak didengarkan Bapak dan Ibu. Karena kasihan Pak materi kita tidak didengarkan. Oke, mungkin itu Kak Risa, barangkali ada informasi yang perlu disampaikan sebelum kita break. Ya, baik Bapak Ibu, musola seperti yang tadi maaf yang disampaikan ada di lantai 2, bisa menggunakan lift. Lalu kumpul kembali di 13.15. Setelahnya tentu ada makan siang di luar ruangan ini. Kalau memang masih ada waktu, tadi ada yang masih. Kalau memang udah bisa. Oke, sepertinya seri masih memungkinkan, tapi kita biasanya akan ada azan di sini. Jadi mungkin nanti juga pada saat 11.40 akan saya notify. Kita harus sudah pindah seperti itu Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi untuk mengoptimalkan waktunya, monggo silakan waktunya kalau misalkan. Baik, terima kasih. Yang ini siapa? Yang kodak langsung Mas Bika ya. Siap. Terima kasih banyak. Oh ya, sebelum mic-nya pergi ke Mas Bika, saya mohon izin karena di setelah kesempatan sholat zuhur nanti akan ada tugas lain. Jadi mohon maaf kalau saya ada kesalahan dari saya. Setelah nanti akan dikodak lagi dengan Kak Isa. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Toto. Yes, tadi nyambung aja ini soalnya Pak Irga masih ini ya Pak ya. Jadi ya nanti kita boleh belajar aja. Ada yang masih mau bertanya? Nah Pak Lulu tadi mau sharing, silahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Dika. Kalau kita lihat pentingnya CT, itu kan sekarang itu sudah masuk ke PPG itu pra-profesi, pelatihan profesi, pendidikan profesi. ya pendidikan. Kemudian seperti yang sudah ditayangkan beberapa kali itu, memang SD SMP sekarang sudah harus mengintegrasikan CT. Artinya ini kan satu perhubungan. Sementara yang kita lakukan gerakan pelatihan ini kan tadi disebutkan sebagai suplementer gitu. Sekarang iya. Gitu ya. Kemudian ruang yang digunakan oleh Pak Indra kan ruang kesempatan. Betul. Nah, yang saya usulkan adalah ini pengalaman kami di lapangan. Tadi saya ngatur bahwa kenapa harus repot-repot kalau dulu ikut kemudian hilang gitu kan. Betul. Kami mencoba membuat konfirmasi itu, surat konfirmasi itu dengan sekolah-sekolah. Sebenarnya bukan mau maksa, tetapi itu pun tadi Bu Vega mengatakan bahwa itu pun juga masih bisa ditawar, tidak bisa jadikan akad dan masih. Nah, bagaimana kalau pintu masuk yang dibukakan Pak Enderman itu digarap supaya apa? Tadi juga ada masalah bahwa Siti sudah masuk di kurikulum SD, Betul. SMP, tetapi tenaganya kan kurang. Betul. Nah, kita kan bisa menjadi tenaga pendukung itu melalui kementerian. Dan pengalaman kami, kenapa dulu kita juga mengundang Pak Iwan bersama Ibu sebenarnya juga untuk menyampaikan kepada pemerintah bahwa
CIP ini memang penting, dan gerakan pandai merupakan salah satu gerakan yang barangkali kementerian harus mendukungnya. Nah kalau ini kemudian diperkuat lagi dengan pintu masuk yang dibuka Pak Indarman, saya pikir akan membuat. Karena apa? Ketika kami sudah mengundang guru, kemudian Pak kena IKM Pak, implementasi kurikulum merdeka. Dan itu kan sudah menjadi keputusan bersama begitu. Bayangan saya kalau sudah SD SMP itu kemudian sudah harus menyertakan CV dan juga PPG, tinggal kita saja masih di luar gelanggang, belum masuk di sistem begitu. Nah, usulan kami kalau misalnya nanti gerakan pandai 3 akan ada bulan, maka yang SD SMP harus diberikan penguatan, karena yang SD SMP kan merupakan jasa begitu. Fasenya kan fase fase ABCD dan ABCD untuk kurikulum merdeka. Justru di sana harus kita harus memberikan penguatan, dan kita sebagai birokrat beras mungkin bisa membantu pemerintah mas. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Lulu. Itu kayaknya memang masalah kita sekali ya dari awal ya. Karena memang ini kalau saya boleh share sedikit menjawab gitu dari 4 tahun terakhir. Memang masalahnya adalah betul kurang tenaga di pengajar di bawah untuk mengajarnya, betul. Saya lupa waktu itu sharing dari biro mana ya, Pandai 1. Katanya pas Bebras Challenge yang SMA ada guru coba ikutan, gurunya aja nggak lulus. Saya cuma bisa tepuk jidat aja gitu, kayak gimana ya. Ya memang kenyataannya seperti itu gitu, Bapak Ibu. Bahwa ya sementara saya sudah 4 kali saya ngomong di depan Ikatan Alumni Tim Olimpiade Komputer Indonesia. Saya kasih contoh soalnya, selalu ada 2 soal, yang soal melipat origami sama soal dasi beaver. Itu yang selalu dijadikan contoh kan dari soal 2017 gitu ya. Alumni Toki aja deh kecel deh, jawabannya salah. Itu kalau ada Bu Ina, sudah dimarahin gitu. Karena itu sebenarnya, dan ternyata tapi jawaban mereka sama. Ini soal dasar yang kita kerjakan waktu Olimpiade Sains Kota Madia. Gitu. Tapi ya memang hanya yang jalurnya Olimpiade Sains. Sedangkan ya kita kalau melihat ke sekarang, lagi-lagi ketidakadilan atau disparitasnya. Kita melihat anak-anak yang main iPad dari umur 3 tahun versus anak-anak yang pelajaran komputer di sekolahnya disuruh benerin printer. Jadi memang kalau masalah tenaga pengajar Pak Lulu itu tidak mungkin jawaban pesimisnya adalah tidak bisa bebas sentral. Makanya tadi yang dari Pak Hendarman mau membukakan itu dan lain sebagainya itu ya mau nggak mau mesti dari situ Pak. Karena ya ada yang punya datanya nggak ya, kita punya berapa guru di seluruh Indonesia. Saya lupa kemarin sempat bikin paper ortopednya berapa ribu gitu deh, kalau saya nggak salah. Sejuta ya, sampai sejuta kalau nggak salah. Kita dari 30.000 aja, mohon maaf sekali nih ke Pak Adi dan Bu Ina. Tapi kita dengan 30.000 yang sudah kita siapkan sekarang saja, mungkin 1.000 ya, yang betul-betul memahami dan mampu mengaplikasikan sampai ke lapangan, mungkin 1.002 ya. Menurut saya pribadi itu aja udah angka yang optimis menurut saya lagi. Jadi pasti kita akan butuh bantuan teman-teman nih, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan dosen-dosen teman-teman dari masing-masing kampus tentunya. Gerakan Pandai 3 belum terlihat hilalnya. Belum, saya ngomong terang-terangan, belum terlihat hilalnya. Gerakan Pandai butuh dana yang tidak sedikit untuk mencapai puluhan ribu guru di seluruh Indonesia. Kita belum terlihat hilalnya, kita sedang mengusahakan dari Ikatan Alumni Tim Olimpiade Komputer Indonesia pun kita mencoba mencari sponsor, mencoba mencari self funding dan lain sebagainya. Kita mencoba. Gerakan Pandai 3 belum ada hilalnya, tapi saya harap sekalipun misalnya nanti tidak ada, bebasnya di tempat Bapak Ibu jangan mati. Gitu. Minimal keep the connection dengan guru-guru yang sudah jalan.
dengan sekolah-sekolah. Bebras Challenge tetap berjalan. Kita akan usahakan Bebras Challenge pokoknya tiap tahun masih ada duitnya, entah dari mana. Tapi kalau gerakan pandai agak puyeng memang. Kalau kita masih bikin, ayo Pak latih 50.000 guru lagi, waduh gitu. Kalau ada duitnya ayo, kalau nggak ada mah puyeng. Ya, jadi saya mohon bantuannya Bapak Ibu itu. Sama satu lagi mungkin terakhir, ini dari Pak Bu Vega sama Pak Lulu. Kalau surat kurang Bu, bawain 40. Kita suruh akad sambil pegang kitab suci. Saya bersumpah, saya akan menyelesaikan pelatihan ini. Saya sudah sampai pusing, karena betul, karena cerita dari biro-biro gitu, ada yang bikin surat pernyataan. Ada yang tadi Pak Lala ya, Prof Lala, sampai bikin, kalau nggak datang di SP, itu aja tetap 95 Bu, masih ada 5% Bu yang nggak peduli Bu. Astaga. Itu 5% kalau ada 30.000, 1.500 Bu. Surat peringatan gak dianggap Bu. Diazab. Baru mereka takut. Terus bingung juga mau gimana lagi kan kita udah coba semua kan. Maksudnya sorry gitu. Dari kasih insentif ada ya yang ngasih insentif langsung ke guru ada. Ngasih penginapan bahkan di tempat acara ada. Peringatan ada, surat perintah ada, SP ada, gak efek juga. Ya Allah yang balas. Udah nggak bisa lagi, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Waktunya tadi udah tengok, berarti udah mau azan sebentar lagi. Mungkin terakhir pendek ada satu lagi yang mau bertanya, mungkin satu bertanya, sharing singkat. Ya ada? Yakin? Kalau ada pandai juga mau ya? Ada Pak yang di sebelah sana ya. Yang mana? Ada pertanyaan. Oh siap Pak Guru. Ibu. Ibu Bapak selamat siang. Selamat siang dengan semuanya. Saya Rosa dari Biro Bidang Universitas Sanata Dharma. Sedikit sharing saja situasi yang kebetulan kami alami dan sebagai biro maupun keterlibatan dengan beberapa rekan yang di sini juga hadir. Salah satu pintu masuk yang potensial membuat kita bergerak dengan efektif dan efisien adalah MGMP. Kalau kita bermitra dengan MGMP, dalam pengalaman kami berkolaborasi dengan MGMP Kabupaten Sleman dan Kabupaten Magelang, urusan-urusan ke dinas itu yang jalan MGMP. Jadi kita tolak MGMP-nya, lalu mereka akan berjalan dan melakukan administrasi dengan dinas, lalu akhirnya dinas datang, membuka dan seterusnya. Perkara ketika harus micro teaching, kita perlu oya-oya itu ya sih ada cerita itu, tetapi at least starting point-nya ada. Itu yang membuat gerakan apa ya, nendang gitu ya. Lalu yang kedua, kebetulan hari-hari ini bersama teman-teman dari UPI ada Pak Seth, Bu Emna, dan Pak Erlangga, Pak Hambali serta Pak Ilya. Kami itu terlibat dalam Fintech Guru Informatika Indonesia yang kondisinya setiap tahun sekali pemerintah itu mengalokasikan sekali workshop 1.000. Pendaftarnya Bapak Ibu sekalian 8.000. Wow. 8.000 pendaftar yang keterima 1.000. Artinya apa? Ini menunjukkan betapa kita sebenarnya punya sawah luas banget yang harus digarap, tapi pemerintah hanya sanggup melayani 1.000. Maka disinilah Bapak Ibu sekalian kiranya Biro Bebras itu menjadi mitra strategis harapannya dengan pemerintah setempat, karena kalau di tingkat pusat itu kayaknya hanya 2 kali periode habis ya. Setelah itu akan didelegasikan ke Balai Besar Penggerak Guru Penggerak Pak kita ya, BPGP, BPRT dan semacamnya yang diasumsikan dengan dokumen pedoman yang sudah ada, mereka akan menyelenggarakan pelatihan. Namun saya yakin Balai Besar itu tidak akan bisa jalan sendiri tanpa ada resources dosen-dosen yang paham apa itu informatika. Maka kita sekarang mungkin bisa berkolaborasi dengan Balai Besar dan semacamnya untuk menyambut kurikulum merdeka yang memang butuh muatan informatika luar biasa ini. Saya kira itu singkat saja, cerita panjang lebar nanti kalau kami makan. Terima kasih. Jadi berusaha langsung jadi bagian itu ya, yang untuk urus ke Balai Besar itu ya. Terima kasih Bu Rosa. Jadi kita memang kalau di Bebras Bu, kita budayaan yang ngomong kan Latin biasanya gitu. Enggak ya Bu, bercanda Bu. Bercanda aja Bu Rosa. Mungkin itu aja, kalau memang nggak ada, nanti setelah ini sholat, makan siang,
Mungkin pas makan siang bisa ngobrol lebih panjang lebar kalau misalnya ini. Pak Adi juga siap ditanya-tanya nih sebagai baca pres ya. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Saya kembalikan ke Mbak Tisa. Thank you. Thank you Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat sore lagi. Selamat menyantap hidangan makan siang di luar sudah bisa dilakukan. Lalu untuk yang sholat juga kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat dan sholat zuhur di lantai 2. Kalau yang zuhur ada di kiri atau di siapa lantai Bapak Ibu. Baik, ada lagi mungkin Bapak Ibu mau sampaikan sebelum break. Oh, barang-barang bisa ditinggal Bapak Ibu di sini, tapi mohon tetap berhati-hati agar tidak tertukar gitu. Apalagi gimana Pak? Baik Bapak Ibu, terima kasih. Selamat menikmati. Sampai jumpa kembali di 13.50.